dia mimpi ada yang ngetuk-ngetuk pintunya dia. Terus ada suara eyang kakongnya Mas Farel. Dia ngomong gini, "Le, buka Le, kong mau masuk." Kayak gitu. Terus Mas Farel di situ dengan wajah sumringah kayak yang udah mau bukain pintu kan tuh. Buka pintu, cekrak. Pas dibuka, bener, itu yang kakongnya dia. Tapi tampilannya beda. Si eyang kakongnya ini tuh mengenakan pakaian serba hitam. Terus senyumnya katanya Mas Farel, senyumnya tuh kayak menyeramkan banget, kayak menyeringai. Terus tiba-tiba eyang kakongnya ini berubah jadi raksasa hitam besar. Dan masih dengan suara eyang kakongnya, si raksasa ini ngomong, "Ayo Le, ikut kakong Le." Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Kelam, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo lagi semuanya, halo lagi Mas Aldo. Sehat? Sehat, bugar, walafiat, tidak keracunan. Habis nonton festival, happy. Happy. Wah, senang banget. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Mas Aldo keadaan baik, aku keadaan baik. Bisa tebak gak hari ini kita mau bawain cerita soal apa? Tebak Mas, ini dari arah mana ceritanya? Timur, selatan, barat, selatan udah ya? Arah mana? Barat kali ya? Barat belum pernah deh kayaknya aku tuh. Iya gak sih? Sekali dua kali aja sih. Baru sekali kayaknya. Baru sekali. Bumira tuh Jawa Barat. Ya, Bumira, dari Bumira aja. Hari ini barat lagi gak? Barat lagi, benar. Sun Gokong nih. Kok Sun Gokong? Referensiku kayaknya beda deh, sorry ya teman-teman. Perjalanan ke barat kan kalau Sun Gokong tuh. Oh, baru tahu. Maaf ya teman-teman, maaf Mas Aldo. Tapi bener. Ini tuh dari Jawa Barat, dari Mas Farel di Jawa Barat. Tepatnya di mana Mas Farel nggak cerita. Pokoknya ini cerita soal pengalamannya Mas Farel yang bikin dia hampir kehilangan nyawanya. Itu semua berawal dari meninggalnya eyang kakongnya. Dari meninggalnya eyang kakongnya, Mas Farel pada saat itu tuh hanya perlu ketenangan. Dan dia tuh dalam proses berdamai dengan meninggalnya eyang kakongnya kan. Terus ketambahan dia itu kan anak tunggal. Dan orang tuanya tuh sudah meninggal sejak dia kelas 5 SD. Tunggal putra berarti dia ya? Tunggal putra, badminton no. Tapi serius, ini dia benar-benar terpukul saat itu. Terpukul, dia ngerasa sedih. Dan dengan kondisi dia itu, masalah demi masalah datang dan bikin dia mempertanyakan kewarasannya gitu. Oh, jadi dia sempat ngerasa stres, Iya, gila gitu mungkin iya, ya, bisa gara-gara dibilang. kesedihannya. Jadi kayak bertubi-tubi lah masalahnya. Tapi itu gitu. peristiwa yang terjadi karena perasaannya dia sendiri atau ada campur tangan? Nah, mungkin? itu dia yang menjadi pertanyaan juga. Makanya, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Setelah eyang kakungnya meninggal, Mas Farel tuh otomatis kan tinggal di rumahnya dia itu sendirian kan. Rumahnya memang rumah eyang kakung dan eyang putrinya ya membesarkan anak-anaknya pada masa itu lah. Dimana ya berarti membesarin Mas Farel juga dong. Karena Mas Farel tuh dari kecil dirawat sama eyang kakungnya. Sebenarnya tuh ada wacana si rumahnya ini tuh mau diambil sama om dan tantenya Mas Farel. Jadi mereka mau pindah ke situ. Karena sepupunya Mas Farel ini tuh mau kuliah di luar kota kan. Jadi om dan tantenya tuh mikir, kayaknya rumah kakung tuh dipakai aja lah gitu. Jadi rumah mereka yang mau dijual. Cuman si sepupunya kan belum lulus tuh. Jadi mereka harus nunggu si sepupunya lulus SMA dulu. Otomatis untuk sementara waktu Mas Farel tuh bakalan sendirian di rumah. Menurut Mas Farel sendiri, tinggal di rumah tuh menyiksa banget lah buat dia. Ya gimana enggak Mas, soalnya itu kan tempat Mas Farel tumbuh ya. Tempat Mas Farel tumbuh. Terus otomatis di setiap sudut ruangan tuh ada kenangan-kenangan dan momen-momen bersama yang kakungnya. Papa dan mamanya Mas Farel sendiri tuh udah meninggal sejak Mas Farel kelas 5 SD karena kecelakaan mobil. Eyang utia Mas Farel tuh udah meninggal beberapa tahun yang lalu.
Jadi pada masa itu, setelah berpulangnya Eyang Kakungnya sekitar 2 bulan, Mas Farel tuh ngerasa sangat gak nyaman di rumah gitu loh. Dia gak betah di rumah, dia gak nyaman. Dan pada masa itu juga Mas Farel ngerasa hidup tuh gak adil banget buat dia. Karena semua orang yang dia sayang itu diambil gitu aja sama Tuhan, dia bilang gitu. Waktu itu dia sempat marah, dia sempat merasa marah sama Tuhan. Cuman lama-lama dia marah pun katanya gak sanggup. Dan dia berusaha menjalani hidup dengan sisa-sisa harapan yang dia punya lah pada masa itu. Hari demi hari berlanjut dan dia semakin ngerasa gak sanggup tinggal di rumah itu kan. Katanya tuh dikit-dikit dia ngerasa lesu lah, lemes lah, sedih, marah, campur-campur. Dan ya pokoknya dia jadi gak produktif. Akhirnya dia mikir tuh, kayaknya aku perlu suasana baru deh. Singkat cerita, konsultasi sama omnya, akhirnya dia milih buat ngekos sementara di sebuah pavilion gitulah. Diizinin sama om sama tantenya. Terus si rumahnya itu mau dikontrakan. Karena kan juga om dan tantenya tuh belum bisa tinggal di sana juga kan. Pertimbangannya adalah rumahnya itu terlalu gede buat Farel sendirian. Jadi kan eman gitu. Terus yang kedua, selama ini tuh hidupnya Mas Farel dengan kakungnya itu disupport oleh si om. Dan tambahan-tambahan dari Mas Farel, karena Mas Farel itu tuh kerja sebagai part-time barista lah. Kan ya sebenarnya kalau cuma dari gaji Mas Farel tuh pas-pasan. Terus datanglah si omnya untuk support. Jadi ya udahlah, nggak bakal bisa menghidupi rumahnya ini gitu. Akhirnya Mas Farel disewakan pavilion di lokasi yang strategis. Jadi di tengah antara kampusnya dia dan juga si kedai dia kerja. Karena Mas Farel tuh posisinya masih ngerjain skripsi. Oh gitu. Iya kayak gitu Mas. Terus kan Mas Farel disewakan pavilion ya, dengan satu syarat. Omnya itu bilang dia itu harus selesai skripsinya dalam waktu 3 bulan. Dan itu bertepatan dengan masa sewanya juga memang. Akhirnya Mas Farel setuju. Pindahlah dia ke pavilionnya. Di hari pertama dia datang ke pavilionnya itu, dia sebenarnya sempat mendapatkan kesan yang enggak nyaman. Karena di selasar, di depan terasnya itu banyak tanaman-tanaman liar yang masih belum dibersihkan. Jadi dia dapat kayak kesan creepy horor gitu. Oh emang horor juga tempatnya? Awalnya dia ngerasa kayak gitu. Sebenarnya tuh Mas Farel sendiri bukan tipe yang peduli sama yang kayak gitu-gitu kan. Tapi waktu itu pada masa-masa itu dia tuh lagi sering scroll Twitter dan banyak banget cerita seliweran soal kos-kosan berhantu. Dan ini kan pertama kali dia ngekos juga ya. Jadi dia terbesit lah pikiran kayak jangan-jangan ini kos berhantu gitu. Tapi akhirnya pikiran dia berubah, pandangan dia berubah karena pas dia akhirnya tinggal di situ, dia justru ngerasa nyaman gitu. Nyaman, langsung cocok, dan dia pikir receh juga sih dia percaya sama hal kayak gitu-gitu. Sudah. Dia pun langsung kenal deket sama Mas Bian. Mas Bian tuh kamarnya samping dia, pavilionnya samping dia, dan memang mereka tuh gak jauh lah umurnya. Kalau nggak salah 3 tahun jaraknya, 3 tahun. Dan Mas Bian sendiri tuh udah di situ tuh hampir 1 tahun lah. Jadi Mas Farel enak tuh mau nanya-nanya soal sekitar sana kan. Terus Mas Bian tuh freelance editor gitu. Jadi lebih sering di pavilion, keluar kalau ada urusan sama klien. Jadi lebih sering ngabisin waktu sama si Mas Farel. Mereka sering main bareng, entah makan, nongkrong, ngegame, pokoknya spend time bareng terus lah. Suatu waktu Mas Bian itu cerita soal kakek-kakek yang sering mondar-mandir di daerah mereka. Mas Bian tuh bilang kalau kakek-kakek ini tuh suka jalan sendirian sore-sore dan ngomong sendiri. Di situ posisinya Mas Farel sama Mas Bian itu tuh habis selesai gitaran di teras pavilion kan, malam-malam tuh. Kayak dengan bridging ala memecah keheningan, lagi hening-heningnya tuh. Mas Bian kan cerita tuh soal si kakek-kakeknya. Mas Farel tuh terusan kayak ngerasa, wah ini mau ditakut-takutin nih aku gitu. Ternyata enggak. Justru Mas Bian tuh mau ngasih tahu supaya kalau Mas Farel papasan jangan takut, karena itu adalah tetangga mereka sendiri, namanya Pak Joko. Rumahnya cuman beda gang lah sama mereka, beberapa gang. Berarti cuma ngasih tahu kan, nggak nakut-nakutin kan itu? Enggak. Ternyata pikirannya Mas Farel salah kan. Nah, terus Mas Bian lanjutin tuh ceritanya. Dia bilang kalau Pak Joko ini punya kebiasaan sering jalan-jalan sore.
Terus biasanya tuh habis jalan-jalan itu beliau akan duduk-duduk di sebarang tempat lah. Kadang di pos ronda, kadang depan warung, pokoknya di tempat-tempat yang bisa didudukin sampai maghrib. Terus nantinya dia akan dijemput oleh anak semata wayangnya, yaitu Bu Rati. Ini jalan sore itu jalan-jalan sore yang jalan sehat gitu apa? Kayak gimana gitu kan. Heeh. Nah itu dia, Mas Bian pun awalnya mikirnya ini jalan-jalan yang jadi kayak orang linglung gitu. Tapi ternyata enggak, dia menganggapnya sebagai kayak jalan-jalan sore olahraga. Karena ada banyak desas-desus soal Pak Joko. Ada yang bilang kalau Pak Joko itu jalan-jalan sore untuk mengenang mendiang istrinya. Karena sebelum mendiang istrinya meninggal, mereka tuh emang sering jalan-jalan sore gitu, muterin daerahnya mereka. Tapi ada yang bilang juga kalau Pak Joko ini sering jalan-jalan sore karena udah mulai pikun. Jadi waktu itu ada warga yang sempat papasan sama beliau, terus ditanyain, Pak Joko ngapain, mau kemana? Dia bilang kalau dia tuh lagi nemenin istrinya cari angin. Katanya rumahnya singup, gerah, istrinya tuh gak suka. Itu pun biasanya Pak Joko kalau diajak ngomong, biasanya cuman ngeluarin sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah kata aja. Kayak gimana ngomongnya? Jadi Pak Joko tuh bilang, Ibu suka di luar, sejuk, kayak gitu. Terus habis itu Pak Joko langsung sibuk sendiri ngomong kayak seakan-akan ada orang di sampingnya. Oh kayak baru jalan sambil ngobrol gitu. Kayak gitu terus biasanya. Jadi agak sulit berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya juga kan. Makanya sampai ada yang bilang kalau Pak Joko tuh sebenarnya juga udah gila gitu. Nah, Mas Bian pun awalnya takut sama Pak Joko karena cerita-cerita yang beredar kan. Cuman waktu itu pernah Mas Bian tuh papasan sama Pak Joko. Terus dia iseng, nyapalah ke Pak Joko gitu. Terus ternyata Pak Joko responnya baik, langsung senyum. Cuman ya udah langsung sibuk sendiri lagi. Tapi dari situ Mas Bian kayak ini orang yang disalahartikan aja gitu, pada banyak yang salah mikir soal Pak Joko aja lah. Dan pandangan dia berubah deh sama Pak Joko. Makanya dia cerita ke Mas Farel supaya jangan takut lah kayak gitu. Mendengar cerita ini Mas Farel justru ngerasa sedih karena sedikit banyak dia ngerasa relate dengan apa yang dirasakan Pak Joko dong gitu. Karena baru sama-sama mengalami kedukaan kan. Terus dia mikir juga, ini tuh kalau misalnya ini eyang kakungnya Mas Farel ya gitu, dia membayangkan kalau ini eyang kakungnya. Terus kayak kasihan banget gitu, dia rasanya nggak tega kok ya lagi berduka malah digunjingkan gitu kan. Terus ya dia malah jadi keinget yang kakungnya tuh pada saat Mas Bian cerita. Akhirnya dia pamit sama Mas Bian, pengen tidur bilangnya, karena dia nggak pengen rasa sedihnya tuh semakin kemana-mana lah. Udah kayak gitu. Hari demi hari berjalan seperti biasa. Mas Farel pun udah ya sekitar sebulanan lebih mungkin ya di situ. Dia sibuk kerjain skripsi kerja sampai pada akhirnya untuk pertama kalinya dia lihat Pak Joko. Terus gimana pertemuan pertamanya? Kayak kaget gitu gak sih? Nah itu, jadi awalnya tuh Mas Farel belum yakin kalau ini Pak Joko malahan. Jadi ceritanya Mas Farel tuh baru pulang dari kampus kan, penat nongkrong di teras sambil ngerokok. Lagi santai-santai gitu, dari ujung gang gitu dia lihat kalau ada kakek-kakek lewat, pakaiannya bersih rapi, tapi jalannya nunduk. Terus dia mikir, kayak ini Pak Joko deh gitu. Terus dia kepo dong, pengen mastiin, jalan lah. Karena emang posisinya pavilionnya Mas Farel tuh paling pojok ujung gitu kan. Jalan dia ke ujung gang depan, terus dia nyari mana tuh ya kakek-kakeknya gitu. Cari kakek-kakeknya, terus lihat tuh si Pak Joko ini tuh duduk di pos ronda ternyata. Terus dia merhatiin, kayak ini Pak Joko beneran deh gitu kan pikirannya Mas Farel. Cuman Pak Joko ini gak seperti yang dibayangkan Mas Farel sih sebenarnya. Beliau tuh gak kelihatan linglung, tapi memang bener ngomong sendirian. Jadi kayak ngomong seakan-akan di sampingnya tuh ada orang. Terus setelah yakin kalau ini kayak emang beneran Pak Joko deh, ya udahlah gitu, Mas Farel balik lagi ke teras terus asik sendiri. Dia main game sampai dia lupa waktu. Jadi itu udah menjelang maghrib, dia main game terus kan tuh. Dia baru ingat kalau dia itu shift malam. Terus dia
oh yaudahlah aku mau mandi. Tapi sebelumnya dia itu ke warung sebentar buat beli rokok karena rokoknya habis dan beli jajan gitu. Rencananya habis itu dia mau langsung mandi dan berangkat. Jalan tuh dia mau ke warung. Nah, warungnya ini tuh deket sama si pos ronda. Pas dia mau ke sana, baru nyampe ujung gang, dia tuh ngeliat kalau Pak Joko masih di tempat yang sama seperti sebelumnya. Masih duduk-duduk di pos ronda. Dia bingung tuh. Betah banget sih Pak Joko kok duduk di sana. Terus dia lihat juga ada beberapa warga yang lalu lalang kan. Tapi warganya tuh ngelewatin Pak Joko gitu aja. Seakan-akan tuh Pak Joko nggak ada di situ kan. Terus Mas Farel kayak nggak tega. Terus tanpa pikir panjang, Mas Farel tuh datengin Pak Joko dong. Datengin, masih dengan sedikit keraguan, akhirnya dia nyapa Pak Joko. Pak Joko, gitu. Terus Pak Joko nengok dong, namanya dipanggil. Nengok. Pak Joko tuh cuma ngeliatin Mas Farel dengan muka datar. Dengan muka datar. Di situ Mas Farel agak deg-degan karena kayak, loh ini kenapa? Kok aku cuma diliatin kayak gini? Sampai akhirnya Pak Joko senyum. Terus kayak, oh, welcome dong berarti. Dah. Di situ Mas Farel langsung keinget kakungnya banget. Dia langsung kayak ngerasa kangen banget. Dan dia punya ide kayak, udahlah, gak ada salahnya sih kalau aku nemenin Pak Joko sebentar gitu. Ngajak ngobrol Duduklah dia di samping Pak Joko. Duduk. Awalnya kan Pak Joko sibuk sendiri ya ngobrol sendiri gitu, ngomong sendiri. Diajak ngomong tuh sama Mas Farel, dia buka obrolan. Pak Joko kok sendirian? Gitu tanyanya Farel. Terus Pak Joko yang awalnya hirauin dia, terus nengok, jawab, ibu. Udah kayak gitu. Terus langsung ngomong sendiri lagi. Di situ Mas Farel menyimpulkan kalau kayaknya dia berusaha menyampaikan kalau dia lagi sama ibu gitu. Udah. Dilanjutin lagi sama Mas Farel, ditanyain, kok bapak gak pulang? Udah maghrib loh gitu. Nah, Pak Joko yang awalnya mukanya biasa aja, tiba-tiba tuh mukanya kayak jengkel marah. Terus ngomong dengan tegas, ibu gak suka panas, rumah panas, sambil geleng-geleng kepala gitu. Jadi kayak gak mau gitu. Kayak orang yang sangat-sangat enggan tuh loh. Terus di situ Mas Farel bingung dong, gak enak juga karena niatnya pengen ngajak ngobrol tapi ternyata bikin Pak Joko kayak gak nyaman gitu. Tapi dia juga gak tega buat ninggalin Pak Joko kan. Terus dia bingung, ini aku harus ngapain kalau kayak gini. Untung bola bantuan datang. Dari ujung jalan itu tuh ada ibu-ibu yang pada saat itu diasumsikan sebagai Bu Ratih, anaknya Pak Joko. Dan emang bener, ternyata itu Bu Ratih. Datanglah menghampiri mereka. Datang, terus mukanya Bu Ratih tuh kayak orang jengkel, ngos-ngosan, kayak abis ya jalan-jalan kan. Dan ternyata emang nyari Pak Joko. Soalnya pas nyampe, Bu Ratih tuh langsung ngomong, ya ampun Pak, saya cari kemana-mana, ayo pulang, kayak gitu. Dengan muka yang kayak khawatir tapi jengkel gitu loh. Terus Pak Joko gak mau, nolak gitu. Gak mau, rumah panas gitu. Terus Bu Ratih yang awalnya kelihatan jengkel itu akhirnya menurunkan nadanya dan nenangin gitu. Bilang, Pak, kita pulang yuk. Bapak tuh sekarang sama Ratih aja, ibu tuh udah gak ada. Ayo pulang kita makan, kayak gitu. Udah kan, terus mungkin udah terlalu sering ya Pak Joko kayak gini juga. Terus Pak Joko akhirnya kayak sadar gitu, terus ngangguk, tanda setuju kan. Di situ Mas Farel sebagai outsider kan gak enak ya mendengar percakapan keluarga ini kan. Terus sebelum Bu Ratihnya salah paham, akhirnya Mas Farel tuh memperkenalkan dirinya, kenalan, terus ngasih tahu kalau sebenarnya tuh tadi Mas Farel pengen ke warung beli rokok sama jajan. Terus lihat Pak Joko sendirian, gak ada yang nemenin, akhirnya disamperin kayak gitu. Terus Mas Farel kan mau pamitan bilang kalau dia tuh mau berangkat kerja. Tiba-tiba Bu Ratih tuh ngeluarin dompet, terus ngambil duit 100.000, dikasih ke Mas Farel. Mas Farel bingung dong, loh Bu buat apa gitu. Lumayan kan padahal dapat duit, lumayan dong 100.000. Iya kan, terus Mas Farel kayak bingung nih buat apa. Terus Bu Ratih bilang, Nak Farel ini buat Nak Farel buat jajan sama beli rokok. Tadi kan mau beli rokok. Kok medok kayak itu ngomongnya? Enggak sih, sebenarnya Jawa Barat. Ini kan karena pembawaanku ya. Terus habis itu Mas Farel nolak dong karena kayak nggak usah. Mas Farel menekankan kalau
ini tuh Mas Farel melakukannya dengan senang hati tuh loh nemenin Pak Joko. Karena kan ya dia keinget yang kakungnya juga kan gitu. Terus Bu Ratih bilang kalau nggak apa-apa, ini memang tanda terima kasih karena dia senang ada yang nemenin si bapak. Dia bilang kayak gitu kan. Terus dengan pertimbangan akhirnya Mas Farel tuh mempertimbangkan bahwa dia kan anak kosan ya. Terus uang 100.000 kan lumayan banget dengan duit dia yang pas-pasan. Akhirnya dia terima juga tuh duitnya. Terus bilang makasih. Terus pamitan. Nah pas dikasih itu Bu Ratih tuh kayak salaman gitu kan sama Mas Farel. Salaman ya, salam tempel kayak makasih banget ya Mas gitu, hati-hati nanti di jalan biar nggak kelihatan gitu kan maksudnya. Iya benar. Terus ya kayak gitu langsung hati-hati di jalan. Jadi emang ya Mas Farel kesannya baik lah sama keluarga mereka. Oh baik banget. Terus akhirnya dia kan udah ya cukup kekejar waktu. Akhirnya dia ke warung, beli rokok, beli jajan, mandi, terus berangkat kerja. Katanya tuh malam itu kedai rame banget. Jadi Mas Farel tuh baru selesai closingan jam 2 dini hari. Jadi memang kedainya dia itu tutup jam 1 dini hari kan. Nah, terus setelah closingan itu dia pamitan sama teman-temannya, terus dia bergegas pulang karena dia tuh masih mengerjain skripsi. Dia cerita kalau waktu itu tuh dia emang bener-bener lagi ngejar banget dong biar cepet selesai skripsinya, dan dia akhirnya hampir tiap malam tuh begadang kan. Terus dalam perjalanan pulang tiba-tiba dia hampir kecelakaan. Sialnya tuh itu. Jadi perjalanan pulang itu tiba-tiba matanya Mas Farel tuh berat banget, kayak mau ketutup terus kan, terus dia udah mulai agak oleng gitu. Dan tepat hampir nyampe ke perempatan besar gitu, ada motor ngelaju kenceng dari arah kiri. Beruntung Mas Farel tuh masih bisa ngerem gitu, kayak tiba-tiba sadar masih bisa ngerem, jadi dia nggak kenapa-napa. Terus di situ dia mikir, kayak dia udah kecapean banget ini, kayak aku ngantuk. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur sampai di pavilion. Dia nggak jadi kerjain skripsi, dan kerjain skripsinya katanya pas siang harinya. Udah tuh. Itu kan hari-hari Mas Farel lalui dengan ngerjain skripsi dan bekerja ya. Dan itu tuh udah masuk bulan ketiga dia tinggal di sana. Skripsinya sih udah hampir mau selesai lah, tapi kan belum bener-bener selesai, kayak udah di ending-ending gitu. Posisinya Mas Farel udah ngerasa tertekan banget, banyak tekanan dari om dan tantenya juga, stres. Terus ditambah dosen pembimbingnya tuh katanya pelin-pelan, jadi revisinya tuh makin banyak lah revisinya Mas Farel. Dia di situ stres, terus udah kayak ngerasa diburu-buru waktu banget kan, kayak ini kan harus selesai di bulan ketiga. Terus dia stres sampai akhirnya dia tuh hampir kecelakaan lagi sepulang bimbingan. Jadi posisinya dia tuh kan pulang dari bimbingan tuh sore-sore, terus kayaknya tuh pikiran dia tuh penuh gitu loh, terus dia ngelamun, nggak sadar dia lagi di jalan gitu. Dia tuh hampir nabrak mobil di depannya katanya. Jadi kan merem, terus dia hampir nggak ngerem tuh loh. Untung pas-pasan banget tuh, jaraknya cuma dikit banget. Untungnya selamat. Dan di situ Mas Farel mikir, kayaknya nih aku udah mulai nggak bisa mikir jernih nih, udah mulai pokoknya udah overwhelmed banget lah pikirannya Mas Farel ini. Ketambahan dia juga pada saat itu tuh mulai ngerasa badannya tuh nggak fit gitu kan, dan emang lama dia tuh jatuh sakit. Pas dia sakit tuh sebenarnya dia sempat mimpi aneh. Jadi dia mimpi lagi di kamar di pavilion dia itu kan. Dia mimpi ada yang ngetuk-ngetuk pintunya dia. Terus ada suara eyang kakongnya Mas Farel. Dia ngomong gini, "Le, buka Le, kong mau masuk." Kayak gitu. Terus Mas Farel di situ dengan wajah sumringah kayak yang udah mau bukain pintu kan tuh. Buka pintu, cekerak. Pas dibuka, bener, itu eyang kakongnya dia. Tapi tampilannya beda. Si eyang kakongnya ini tuh mengenakan pakaian serba hitam. Terus senyumnya katanya Mas Farel, senyumnya tuh kayak menyeramkan banget, kayak menyeringai. Terus tiba-tiba eyang kakongnya ini berubah jadi raksasa hitam besar. Dan masih dengan suara eyang kakongnya, si raksasa ini ngomong, "Ayo Le, ikut kakung Le." Kayak gitu Mas. Terus Mas Farel bangun. Nah itu kan, di situ Mas Farel cuma mikir, aduh ini sebenarnya aku kangen kakung sih. Tapi dia mikir juga, bingungnya tuh adalah
Biasanya orang itu kalau kangen sama orang terdekat yang baru meninggal, itu mimpinya nggak kayak gitu. Mimpinya ketemunya pakai baju putih lah, terus kalau datang nggak ngomong atau bahkan meluk gitu. Jadi yang normal kan kayak gitu ya biasanya. Tapi ini kan beda ya versinya Mas Farel. Terus Mas Farel mikir, mungkin dia selain rindu, dia juga stres kan, dia lagi banyak tekanan. Itu campur-campur sama imajinasinya dia tuh loh. Terus habis mimpi itu ada kejadian lain nggak? Dia tuh masih sakit Mas, selang seminggu. Masih sakit tuh Mas Farel, dia bingung juga kan, kenapa sih aku tuh. Sebenarnya dia tuh bukan demam yang demam. Jadi sakitnya tuh aneh menurut dia. Karena kalau siang dia itu masih bisa beraktivitas. Ya lemas tapi masih bisa beraktivitas lah. Tapi menjelang malam itu tuh dia rasanya lemes banget. Jadi gak sanggup buat beraktivitas sebenarnya. Terus dia ngerasa kayak punggungnya tuh kayak ketusuk-tusuk tuh loh. Terus dia mikir, oh mungkin kalau mulai malam kan ya angin malam ya Mas. Jadi menambah parah kondisinya dia. Dia mikirnya pada saat itu seperti itu. Terus dengan kondisi itu akhirnya dia cerita tuh sama Mas Bian kondisinya dia. Dia cerita, terus Mas Bian bilang, kamu tuh kecapean gini. Disarankan buat pijet. Kebetulan Mas Bian itu ada kenalan namanya Mpok Yati. Jadi emang suka pijet panggilan lah gitu. Terus karena posisinya Mas Farel itu udah tinggal review akhir katanya skripsinya. Jadi emang benar-benar tinggal finishing, dia ngerasa oh ya udah dia deserve buat dapat memanjakan diri lah gitu. Self reward. Iya bener banget gitu kan. Terus pijat gak salah lah gitu. Siapa tahu habis pijat dia agak enakan. Karena janjian lah sama Mpok Yati di keesokan harinya buat kerokan dan pijat. Datanglah Mpok Yati di hari berikutnya di waktu janjian. Di situ Mas Farel kenalan sama Mpok Yati, terus ngobrol sebentar, terus akhirnya sesi pijatnya dimulai. Dan selama pijat itu nggak banyak ngobrol mereka, nggak banyak ngobrol sampai akhir sesi tiba-tiba Mpok Yati ngomong kalau sebenarnya sakitnya Mas Farel ini bukan sakit medis, tapi Mas Farel nggak perlu khawatir karena nanti berangsur-angsur Mas Farel pasti baikan kok, gitu kata Mpok Yati. Terus Mas Farel bingung dong tiba-tiba diomongin kayak gitu kan, terus kayak emang aku kenapa gitu. Masa sih, apa jangan-jangan Mpok Yati ini sakti kali ya gitu kan. Kan ada tuh tukang pijat yang sakti gitu kan biasanya. Tapi Mas Farel kayak percaya gak percaya gitu. Masa sih. Dia kan tahu dia kelelahan aja kan. Cuma dia juga sadar sebenarnya kalau di titik-titik tertentu pas Mpok Yati itu mijet, dia tuh ngerasa kayak ada yang ketarik dari dalam badannya dia gitu. Cuman Mas Farel memilih buat menghiraukan omongan Mpok Yati karena dia taunya aku capean aja kok nih. Nah kayak gitu tuh. Beberapa hari kemudian Mas Farel memang lebih bugar badannya setelah pijat kan gitu. Udah lebih bugar. Terus skripsinya dia juga akhirnya selesai. Udah juga ada daftar sidang. Dan dia mulai bisa menerima meninggalnya yang kakungnya gitu. Pokoknya dia merasa seperti semesta sudah mulai mendukung dia gitu kan. Dia merasa keadaan sudah sangat membaik. Terus dia lebih lega. Tapi kan dari kemarin dia sibuk sendiri kan. Maksudnya bolak-balik cuman kerja skripsi, dia jarang keluar kecuali dia kerja. Udah dia bener-bener di kamar terus. Dia kangen lah sama Mas Bian. Terus dia mikir samperin Mas Bian lah sekalian ngomong terima kasih. Mampir ke pavilion Mas Bian, ngomong terima kasih udah disaranin ke Mpok Yati segala macem gitu. Dan mereka spend time bareng, nongkrong kan tuh di teras. Mas Bian tuh bareng sama Mas Farel karena Mas Farel tuh pengen spend time sebelum dia harus pindah ke rumah om dan tantenya. Jadi dia pengen ngabisin waktu lebih banyak lah sama Mas Bian gitu. Makanya Mas Bian, Mas Farel bareng terus tuh pada masa itu, pada waktu-waktu itu. Terus Mas Farel juga kepikiran Pak Joko sebenarnya karena dia sering di kamar, dia kan jarang keluar, jarang lihat orang juga dan gak pernah ketemu Pak Joko lagi. Dia mikir dia mau pamitan sama Pak Joko dan Bu Rati. Pas banget di suatu sore si Mas Farel ini tuh lagi jogging. Terus pas banget lihat Pak Joko lagi jalan. Disamperin lah Pak Jokonya. Terus langsung nyapa Pak Joko gitu. Pak Jokonya nengok, tapi habis itu langsung buang muka dan langsung pergi gitu aja. Dan pas lagi pergi tuh Mas Farel samar-samar dengar Pak Joko tuh kayak dengan nada agak-agak
bergumam. Iya kayak bergumam gitu kan, sama-sama dengar panas rumah panas, ibu panas rumah gitu bolak-balik kan. Terus gimana habis ngomong kayak gitu? Akhirnya Mas Farel cuma bisa lihat Pak Joko dari kejauhan kan, karena dia mikir kalau dia kejar takutnya nggak enak, bikin suasana makin nggak enak. Terus dia milih buat lanjut jogging aja sambil mikir kenapa sih Pak Joko tuh bolak-balik bilang rumahnya panas gitu. Tapi ya pada saat itu Mas Farel mungkin emang rumahnya memang panas, gerah aja gitu. Makanya Pak Joko juga seneng jalan-jalan sore kan. Yaudah. Terus H-1 Mas Farel pindahan. H-1 tuh dia pamitan tuh sama Mas Bian, pamitan sama bapak ibu yang nyewain pavilionnya dia juga kan. Sekalian titip salam supaya disampaikan ke Pak Joko dan Bu Ratih kalau Mas Farel ini mau pindah gitu. Terus kayak nekenin banget nih ke Mas Bian, besok-besok kita tetap harus main lagi ya, tetap harus main, jaga komunikasi. Jadi momen haru lah untuk Mas Farel dan Mas Bian terutama pada saat itu. Dan keesokan harinya Mas Farel tuh pulang, dijemput sama omnya ke rumah om dan tante. Pulang tuh, dalam perjalanan Mas Farel kepikiran omongannya Mpok Yati sebenarnya. Dia mikir, sebenarnya aku kemarin kenapa sih gitu. Dia membuka diri terhadap kemungkinan bahwa bisa jadi dia tuh emang digangguin. Dia bertanya-tanya lah gitu Mas. Dia bertanya-tanya, apa jangan-jangan benar kali ya Mpok Yati? Apa jangan-jangan aku digangguin ya kemarin? Tapi kenapa? Siapa? Atas dasar apa? Dan pada saat itu Mas Farel memilih untuk percaya kalau dia emang kecapean aja. Dia kecapean, dia stres, dia sedih karena yang kakungnya meninggal. Dia percayanya itu. Tapi dia juga nanya balik ke kita. Menurut kalian sebenarnya Mas Farel tuh kenapa sih? Gitu. Itu akhir ceritanya Mas Farel. Dan itu dia kedatangan mereka hari ini. Udah ini. Udah. Mas Farel nanya balik sama kita. Kenapa nggak tanya aja langsung dari aku? Iya. Tapi ceritanya nggak lengkap sih ya. Maksudnya kayak di awal aku pikir dia bakal menceritakan sesi-sesi dia jadi stres merasa gila dan mempertanyakan kebenarannya gitu kan. Cuman ternyata malah menurutku dia tuh dalam keadaan waras-waras saja. Hitungannya waras menurutku? Hitungannya waras menurutku. Karena kan ya kalau dia sedang berduka itu jadi hal yang sangat wajar ya. Cuman mungkin kalau dibilang baru memimpikan seorang yang udah meninggal itu nggak mesti bajunya putih BTW. Oh iya nggak mesti ya? Nggak mesti. Itu lebih ke pasti nariknya ke kenangan kitanya ya. Iya kenangan yang di-repress pasti kan. akan muncul dalam wujud yang kalian paling familiar. Misal punya saudara yang sering pakai kemeja garis-garis gitu. Bisa jadi waktu mimpi didatangi dengan baju pakaian itu. seperti itu. Jadi nggak melulu putih, cuman kalau ternyata dapat mimpinya kayak yang Farel tadi, yang sangat hyper realistis, yang tiba-tiba ada sosok raksasa, ya udah berarti ini mimpinya emang baru ngaco aja. Baru ngaco aja kan. Nggak yang harus putih itu nggak juga sih, cuman ya itu udah mungkin bisa dibilang mimpi yang baru nggak beres tuh, berarti kayak ada something kan. Terus ini karena ini kayaknya memang kita diajakin Farel untuk berpikir ya. Sebenarnya aku kalau bisa nuduh ya Mbak Ratih sih. Kenapa? Jadi gini, aku nggak tahu ya ini bisa make sense atau tidak. Cuman yang pertama aku sorot dari Pak Jokonya soalnya. Jadi Pak Joko tuh buatku ya mungkin dia sangat terpukul. Cuman sepengetahuanku yang bisa bikin orang terpukul sampai sebegitunya itu kalau nggak itu terlalu tragis, sangat mendadak. Nah benar. Berarti kan datang benar-benar di waktu yang kita nggak expected lah. Kayaknya nggak mungkin banget tapi ternyata iya. Nah terus panas, rumah, ibu nggak suka, itu mungkin kalau buatku jadi suatu clue tersendiri. Panas itu mungkin sensasi terakhir yang dirasain oleh ibu dikeluhkan ke Pak Joko ini, yang akhirnya kena. Jadi semacam ya kenangan terdekatnya tentang ibu itu adalah keluhannya ibu tentang rumah panas, pengen keluar jalan-jalan. Mungkin semasa hidupnya mereka emang jalan-jalan sore tuh untuk tujuan olahraga. Tapi mungkin ada sesuatu yang akhirnya bikin ibu ngerasa panas menjelang
ajalnya ya. Dan itu jadi kata-kata yang terus berputar di kepalanya Pak Joko. Jadi mungkin selain Pak Joko yang berubah, dia emang udah linglung. Kalau boleh dibilang bukan pikun, ingatannya masih kuat banget, tapi dia udah kehilangan kewarasannya. Jadi ini jadi asumsi lagi ya ketika kita mempertimbangkan kalau si Farel ini ada interaksi dengan Mbak Ratih dalam bentuk uang. Salim. Iya, salim. Berjabat tangan. Entah ya, mungkin aku nggak bisa mengklasifikasikan ini sebagai ini ilmu hitam yang ini enggak, karena nggak ketahuan motifnya, jadi kayak agak sulit loh bacanya kan. Nah, setauku dulu waktu masih kecil diajarin orang tua untuk tidak sembarangan terima barang dari orang lain. Betul sebenarnya. Ya kan? Walaupun 100.000 itu sangat menggoda, cuman kalau latar belakangnya agak shady kayaknya, maksudnya kayak agak gelap gitu. Iya, dan random aja gitu kasih duit kan. Random, walaupun itu adalah bentuk apresiasi yang sangat lazim ya. Kalau ketika ada orang ya terlebih membantu orang tua kita kan, kita pasti ingin menunjukkan rasa terima kasih dengan mungkin uang, mungkin dibeliin makan atau rokok dan lain-lainnya ya. Cuman ternyata di cerita-cerita tentang mungkin santet, mungkin pesugihan dan ya, tumbal-tumbal gitu ya. Kebanyakan menggunakan media juga. Benar. Jadi kadang ya media yang mungkin di cerita sebelumnya medianya ada yang rambut lah, bangkai kucing. Tapi kan itu kelihatan banget. Iya, ya konkret lah gitu. Konkret kan. Coba kalau uang jadi sebuah media, siapa sih yang mau nolak? Dan gak ada yang tahu kalau itu jadi media. Ya. Dan nominalnya besar. 100.000. Kan jadi sulit ditolak kan anak gitu. Kos pun, lagi. Karena kebetulan ya memang. Ya mungkin Farel merasa dia udah membantu terus enggak apa-apa, aku juga ya dia mempertimbangkan keadaannya dia juga kan, akhirnya diterima juga. Alhasil Farelnya sendiri sakit, dapat mimpi buruk. Itu mungkin kalau kita menggunakan asas menduga-duga tidak bersalah ya. Mbak Rat ini punya banyak peranan sih di alur ceritanya Farel ini kan. Padahal cuman ketemu sekali loh pada saat itu. Ya, gitu. Cuman langsung memang ya aku suzonnya di uangnya itu sih, uang dan jabat tangannya mungkin ada sesuatu yang tertransfer misalnya kan. Lalu si Mbok Yati ini kayaknya emang mbok-mbok legendaris dalam legenda masyarakat tuh. Tahu nggak sih yang kayak yaudah nenek-nenek sakti yang dia itu tahu jawaban atas semua masalah tuh loh. Jadi kayaknya memang benar sih yang disebut dengan tidak penyakit medis tapi penyakit yang ya karena hal yang nggak kasat mata kan. Itu dia yang membuatku punya premis untuk menyalahkan Mbak Rati atas kejadian ini. Cuman aku tadi sempat kepikiran juga ya gara-gara rumah disinggung kan. Mungkin nggak sih kalau misalnya itu seperti yang kemarin pesugihan kandang bubra harus renov dan lain-lain. Aku nggak tahu ya ini kayak masa iya sih dia numbalin ibunya sendiri. Soalnya itu jadi kontradiktif karena dia tuh ngajak Pak Joko pulang ke rumah. Bukan yang apa ya? Emang sengaja biarin atau apa gitu. Jadi kayaknya ini emang menurutku adalah dampak dari ilmu hitam sih, praktek ilmu hitam. Jadi nggak yang dari awal ditujukan ke orang-orang ini tuh enggak, cuman mungkin ada 1-2 hal yang tidak terpenuhi akhirnya merembet. Ya nyeret sekitarnya lah. Ya ada banyak kemungkinan kan sebenarnya Mas. Kemungkinannya sangat luas kalau ini. Tapi aku memang ini sih pas baca tuh langsung curiganya sama Bu Ratih gitu. Karena kalau kamu perhatiin ya, Bu Ratih kan ngomong hati-hati di jalan. Hal yang lumrah diomongin ke orang kan kalau misalnya lagi mau berkendara gitu. Okay. Tapi Mas Farel jadi kecelakaan loh malamnya. Oke lah gitu, Mas Farel ngerasa itu kayak dia kecapean aja gitu. Pun hampir kecelakaan yang kedua pun Mas Farel ngerasa kayak nggak bisa mikir jernih kan. Maksudnya nggak sadar. Tapi kecelakaan lagi. Kayak kenapa gitu loh, random banget setelah ketemu Bu Ratih tiba-tiba dia malah kecelakaan dan mimpi tuh menurutku multitafsir juga sih sebenarnya. Pun aku belajar mimpi kan tuh, benar kata kamu, kadang tuh kalau kenangan soal orang yang meninggal ya, orang terdekat kita itu sangat mungkin muncul dalam bentuk mimpi. Karena kan ya memori di repress, nanti munculnya dari alam bawah sadar tuh masuknya ke mimpi biasanya teman-teman.
dan bisa dalam bentuk apa aja, dan itu yang biasanya paling kita ingat. Terus ketambahan Mas Farel tuh sakit kan, jadi kayak biasanya kan mimpi tuh random banget kan nano-nano. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa tiba-tiba jadi raksasa besar, terus diajak ayo ikut, itu kan sas aja gitu loh, kayak diajak ikut gitu, maksudnya diajak maaf meninggal gitu apa kenapa gitu kan, kayaknya jadi pertanyaan dong gitu. Serem sebenarnya menurutku mimpinya itu. Dan mungkin Mas Farel tidak menjabarkan apa ya kekalutannya dia dengan terang-terangan mungkin ya, karena mungkin pada akhirnya dia meng-highlight juga bahwa yang penting semesta udah berpihak sama dia lah gitu, dia udah feel better kan pada akhirnya kayak gitu. Tapi aku berharap Mas Farel sekarang nggak apa-apa sih sebenarnya. Feelingku sih nggak apa-apa. Nggak apa, karena kamu masih ngerasa Mas Farel tuh sebenarnya stres aja gitu. Iya, soalnya dia kan udah kelar tuh skripsinya, harusnya udah fine aja ya. Banyak beban pikiran ya, jadi kayak nggak kalut sih yang masih. Maksudnya akhirnya dia bisa berduka dengan lega tuh loh. Maksudnya nggak perlu memikirkan yang lain-lain dulu, mengenang yang kagumnya dulu, lega, terus udah bisa menjalani hidup dengan seperti biasa lagi. Gitu. Mungkin pada akhirnya dia juga bilang kalau dia mempertanyakan kewarasannya ya, itu karena ya dia bingung tuh loh, kayak dia dapat tekanan dari mana-mana, terus akhirnya apa-apa yang dia alamin logis kok gitu, tapi ada kemungkinan ini gara-gara Mpok Yati gitu. Iya. Memang kupikir sih keluhannya dia tentang merasakan sedang waras atau tidak itu tetap waras menurutku. Cuman emang mungkin beban pikirannya yang baru gila-gilanya ya, karena kan dia setuju dengan opsi pindah ke pavilion dulu untuk suasana baru pun sebenarnya kan bertaruh ya. Apakah dia bisa beneran on time 3 bulan lulus sesuai omongannya ke om dan tantenya. Lalu dia masih punya permasalahan di skripsinya, masalah berduka citanya, kan menumpuk tuh sebenarnya. Dia cuma pindah lokasi aja tapi kan pikirannya sama. Jadi kan ya suasana baru yang dia temukan pun ya tetap sama aja sebenarnya itu. Iya. Cuma tambah teman Mas Bian. Tambah cerita aja. Gitu. Fun fact-nya nih ya Mas, aku kan pas baca cerita ini konsul ke Mas Amai kan. Ternyata Mas Amai juga langsung curiga sama Bu Ratih. Oh iya. Karena katanya Mas Amai di daerah Jawa Barat itu memang ada pesugihan yang nyari tumbalnya dengan cara yang serupa gitu. Jadi entah ada barang yang ketinggalan gitu, ada barang yang jatuh, terus kan ada alamatnya tuh, dianterin. Tapi setelah pulang dari rumah itu, orangnya tiba-tiba meninggal. Oke. Berarti pesugihan dengan tumbal orang baik gitu. Iya, orang baik memang yang dituju kan. Dan katanya si orang ini tuh berpraktik secara terbuka. Jadi warga sekitar tuh udah tahu kalau si orangnya ini itu memang sengaja nyari tumbal. Nah, makanya kalau orang yang udah tahu itu pilih cari aman. Jadi gak ngasih tahu ke orang-orang sekitarnya tuh loh. Jadi sasarannya adalah orang-orang baru yang tinggal di sana, orang-orang yang random di jalan kayak gitu. Ini agak juga sih. Agak juga kan. Ngasih tahu orang baru tuh. Harusnya kan malah biar aman gitu tahu ya, tapi warganya katanya cari aman kayak gitu. Terus ya udah. Dan katanya Mas Amai sendiri ketika pesugihan-pesugihan yang cari tumbal gitu kan kadang nggak secara langsung ya sebenarnya, maksudnya si yang pesugihan itu nggak langsung ketemu sama korbannya, tapi katanya dengan ketemu korbannya pun itu makin kuat. Kan tadi kamu sempat mencurigai Bu Ratih pas salaman tuh loh. Nah katanya dengan salaman itu malah memperkuat karena kan tatap-tatapan terus kayak iya gitu, jadi langsung ke transfer gitu loh katanya, bisa langsung oh ini korbanku gitu, ini targetku. Jadi bisa lebih lancar tuh loh numbalinnya, katanya sih kayak gitu katanya Mas Amai. Jadi menurutku memang berarti, menurutmu berarti, menurut Mas Amai berarti, kalau menurut teman-teman siapa boleh sharing ke kita juga, boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurutmu Mas, kalau memang ini ada sangkut pautnya dengan metafisika ya, kedatangan mereka kali ini tuh karena apa Mas? Karena apa ya? Karena apa? Karena aku nggak tahu Bu Ratih motifnya apa ya sebenarnya. Karena aku curiganya ke dia ya. Cuman menurutku Bu Ratihnya sendiri pun kontradiktif tuh loh. Jadi kayak kalau buat kekayaan kok nanggung banget, cuman ibunya dia aja tuh yang jadi korban. Kok nggak bapaknya sekalian? Kalau cuman iseng, kok isengnya bunuh orang? Iya. Isengnya aneh sih kalau emang kayak gitu kan. Cuman mungkin ini semua buatku jadi bisa
konkret. Kalau dia tuh emang praktisi aja udah. Mungkin baru belajar ilmunya. Lagi trial and error gitu kan. Nggak ada dari ceritanya, kayak nggak ada bau-bau kekayaan sama sekali tuh loh dari ceritanya dia. Sebenarnya. Ini pesugihan yang jenis apapun aku belum paham tahu. apa yang disampaikan dari orang yang meninggal itu juga. Tapi memang berdasarkan tadi yang Mas Amai bilang ya pas aku konsul, kalau aku cocok logikan itu memang kemungkinan karena Mas Farel orang baru juga aja sih. Jadi akhirnya kenanya ke Mas Farel gitu. Karena kan anggapannya, kan aku nggak tahu ya Mas Farel nggak cerita lebih lanjut. Anggapannya ya di situ warganya adalah warga yang udah menetap cukup lama lah, jadi udah saling kenal gitu. Terus jadi targetnya adalah orang baru. Bisa jadi kan, gak ada yang tahu juga kan. Terus aku malah mikir ibunya nggak dijadiin tumbal gitu, tapi memang si Bu Rati emang berpraktik di situ. Jadi entah mungkin Korin ibunya masih tertinggal, terus kayak emang nyampein ke bapaknya, masih nemenin bapaknya, terus kayak bilang kalau panas, nggak ada yang tahu juga kan. Jadi ada banyak kemungkinan. Tapi yang pasti bener katamu, kalau misalnya dapat sesuatu dari orang asing jangan diterima. Kalau bisa gitu, kalau bisa dicek dulu ini intensinya apa sih, karena kita nggak akan pernah tahu niat orang dibalik apa yang dia lakukan. Kayak gitu teman-teman. Itu dia teman-teman cerita dari Mas Farel di Jawa Barat. Terima kasih Mas Farel udah berbagi cerita ke kita. Semoga sehat selalu. Udah lulus berarti kan harusnya infoloker? Oh enggak ya? Enggak infoloker ya? Enggak. Terus buat teman-teman yang ceritanya mau dibacakan, yang punya pengalaman serupa, bisa sharing ke kita, bisa kirim kemana Mas Aldo? Ke arsip ceritaktj@gmail.com. Betul banget. Itu dia teman-teman cerita kedatangan mereka hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.